Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kawan baik Nur Iswan Channel semua. Salam menjernihkan pikiran dan menebar kebaikan. Kawan baik, kita akan memaknai kembali pidato Bu Megawati Soekarno Putri pada HUT PDIP ke-50. Tetapi bukan substansinya, karena substansinya sudah begitu banyak dibahas. Tapi yang ingin kita garis bawahi adalah betapa Mbak Mega, saya biasa memanggilnya begitu, sejak era reformasi dulu, memberikan kembali bahwa ia adalah pemimpin yang kokoh, punya harisma, terutama di internal PDIP, dan sepertinya menjadi salah satu ketua umum partai yang lama bertahan sebagai pemegang tampuk atau mandat dari partainya. Tentu saja kita ingin bertanya, kenapa Bu Megawati mampu mempertahankan kekuasaannya sedemikian lama di internal PDIP? Kita tidak membahas tentang faktor genetik atau faktor biologis bahwa ia adalah anak dari proklamator. Karena menjadi anak dari orang tua siapapun ia, itu bukan pilihan, tapi itu adalah takdir. Jadi Mbak Mega tidak bisa mengganti orang tuanya. Jadi ia memang terlahir dari anak seorang proklamator bernama Bung Karno. Tapi tidak hanya itu, karena anak Bung Karno juga itu banyak. Tetapi kenapa yang kemudian muncul menjadi pemimpin pengganti Bung Karno itu adalah sosok seperti Megawati Soekarno Putri. Setidaknya ada 3 hal. Ya. Kenapa Mbak Mega tangguh dan kokoh sebagai pemimpin di PDIP Perjuangan dan begitu dicintai oleh kader-kader PDI Perjuangan sehingga orang rela berkorban untuk terus mendukung kepemimpinan Mbak Mega. Yang pertama, Mbak Mega itu meskipun ia seperti tidak nampak berani, tapi ia sesungguhnya tokoh yang sangat berani. Ketika ia ditawari menjadi anggota legislatif dari PDI di masa Orde Baru, setelah ia berkontemplasi, ia kemudian menerima pinangan itu. Karena ia menganggap PDI itu adalah kesinambungan dari partai ayahnya yaitu PNI. Karena PNI berfusi kepada PDI. Jadi ketika anak-anak Bung Karno yang lain masih mempertimbangkan dengan serius, bahkan menolak untuk bergabung dengan PDI, Mbak Mega berani mengambil keputusan untuk bergabung dengan menerima segala resikonya. Misalkan ia dianggap sebagai pengkhianat karena PDI itu adalah bentukan dari rezim Orde Baru, walaupun itu fusi dari beberapa partai termasuk di dalamnya PNI. Yang kedua, ia berani mengambil resiko. Ya, ketika sudah mulai ada perlawanan terhadap Soeharto atau rezim Orde Baru, Mbak Mega berani bergabung dengan koalisi masyarakat sipil dan kelompok demokrasi untuk juga melawan Soeharto. Nah, ini tidak mudah karena resikonya kemudian pada saat Kongres PDI dia beberapa kali tidak diakui sebagai ketua umum PDI oleh pemerintah karena dianggap melawan pemerintah. Tapi ia jalan terus dan menerima segala resiko, pressure, tekanan, bahkan di beberapa kongresnya ia mencoba diintimidasi, para pendukungnya juga sama. Nah,
Keberanian mengambil resiko itulah yang kader-kader internalnya menghormati, bahkan masyarakat luas juga menghormati kekokohan pendiriannya dalam melawan rezim Orde Baru ketika itu. Yang terakhir, Mbak Mega itu rela berkorban. Kenapa rela berkorban? Ia tidak hanya rela berkorban waktu, berkorban pikiran, mungkin juga berkorban materi. Karena mencari donatur untuk membiayai perlawanan melawan Soeharto sudah kebayang ketika itu tidak mudah. Nah, pengorbanan ini juga dia perlihatkan ketika harus menghadapi tekanan dari Soeharto, dan ketika para pendukungnya meminta ia keluar arena dari Kongres PDI waktu itu di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, ia memilih berkorban atau bertahan bersama kader-kader pendukungnya. Hal-hal inilah yang kemudian dilihat oleh masyarakat, dilihat oleh kader-kader PDI yang kemudian berubah menjadi kader PDI Perjuangan. Sehingga hak prerogatif yang diberikan oleh Kongres itu nampak sekali tajinya. Ada banyak pemimpin ya dimanapun itu di seluruh dunia, tapi pemimpin itu hanya di atas kertas, tajinya itu nggak kelihatan, karismanya nggak kelihatan, auranya nggak kelihatan. Nah, hal-hal itulah yang kemudian membuat aura, karisma, penghormatan dari para pendukung Bu Megawati Soekarno Putri terus bertahan hingga kini. Demikian kawan baik, mudah-mudahan itu memberikan pemahaman dalam memotret sosok Mbak Megawati Soekarno Putri. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen Nur Iswan Channel. Terima kasih.